Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang pada malam hari ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-11 dan ke-12 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menjelaskan tentang orang-orang munafik. Dua ayat kita bahas sekaligus karena dua ayat ini berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu tentang jenis atau macam yang kedua dari sikap yang ditunjukkan oleh orang munafik. Sebelumnya, yang pertama, Allah menerangkan orang munafik adalah orang yang menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tapi sebenarnya mereka bukanlah menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Sekarang pula, orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta. Apabila dikatakan kepada mereka supaya mereka jangan melakukan kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan, bukan orang-orang yang melakukan kerusakan. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan, tetapi mereka tidak merasakannya. Nah, ini adalah jenis atau macam yang kedua dari sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafik, karena ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu, jangan kamu melakukan kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama, sesungguhnya, nahnu, kami,
muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka itu humul mufsidun, mereka itu yang melakukan kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya atau tidak merasakannya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang melakukan kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Inilah dua ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu ayat yang menerangkan tentang sikap orang-orang munafik yang berdusta, yang apabila dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan, memang sebenarnya mereka melakukan kerusakan, tapi mereka malah menjawab, tidak, kami tidak melakukan kerusakan, kami melakukan kebaikan, perbaikan. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui hakikat sebenar dari perbuatan yang mereka lakukan itu. Memang mereka itu melakukan kerusakan, sama seperti yang diingatkan oleh orang-orang beriman kepada mereka atau oleh Rasulullah kepada mereka, bahwasanya mereka memang melakukan kerusakan dan sepatutnya mereka jangan melakukan kerusakan itu lagi. Kemudian Allah memberitahu memang mereka melakukan kerusakan setelah mereka menafikannya, menolaknya, bahwasanya mereka tidak melakukan kerusakan. Kemudian ujung ayat Allah menyebutkan mereka itu tidak menyadari mereka melakukan kerusakan. Apa sebab mereka tidak menyadarinya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam pembahasan tafsir, yaitu pembahasan yang lebih terperinci, lebih panjang dari ayat ini. Jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang perbuatan tercela orang-orang munafik, yaitu berdusta. Kononnya melakukan kebaikan atau melakukan perbaikan, tetapi sebenarnya melakukan kerusakan. Kita akan bahas ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, dan apabila, kalau kita jumpa kata apabila, ini berkaitan dengan tempat dan juga berkaitan dengan waktu. Apabila dikatakan kepada mereka, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu. Sama dengan kita. Apabila kita berjumpa 2 hari yang lalu, nah apabila kita berjumpa 2 hari yang lalu berkaitan dengan tempat. Di mana? Di tempat ini juga. Bila waktunya? Setelah salat Isya umpamanya. Kata apabila ini dia disebut zarfu zaman, kata penunjuk zaman, waktu. Dan waktu itu pula berlaku di suatu tempat. Nah, umpamanya kita tadi salat, kapan kita salat? Tadi pukul 7.14 umpamanya. Itu waktunya. Kapan salat? 7.14. Di mana salat? Di Masjid Agung An-Nur, Provinsi Riau. Nah, apabila kata apabila ini disebut, maka dia tidak bisa dipisahkan dari waktu dan dari tempat. Sama dengan kata miqat. Miqat itu waktu, miqat itu juga tempat. Nah, miqat tempat, waktu, karena tak bisa dipisahkan antara tempat
dengan waktu. Sama juga kata apabila berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang munafik, apabila, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya. Kalau dikatakan kepada orang munafik, maka jawabannya sama seperti jawaban yang Allah sebutkan di dalam ayat yang kita bahas ini. Dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang mengatakan kepada mereka? Maka ulama tafsir membahaskan, karena ayat ini ayat berbentuk pasif. Dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang mengatakan kepada mereka? Tak disebut dalam ayat ini. Maka ulama tafsir pun membahaskan, yang mengatakan kepada mereka Rasulullah. Apabila Rasulullah mengatakan kepada mereka, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, oh tidak, kami bukan orang yang melakukan kerusakan, kami orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan perbaikan. Nah, yang mengatakan adalah Rasulullah. Tetapi bukan hanya Rasulullah yang menasihati orang munafik. Orang-orang beriman pun, sahabat Nabi pun juga menasihati orang-orang munafik. Maka apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang mengatakannya? Rasulullah. Orang-orang beriman. Kalau orang munafik itu adalah yang hidup pada hari ini, karena ayat ini dapat juga difahami memanjang sampai ke hari akhirat. Ini bukan hanya berlaku untuk manusia pada masa Rasulullah saja. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik hari ini, maka orang-orang munafik itu akan mengatakan, kalau kita katakan jangan melakukan kerusakan, mereka akan menjawab, mana kami melakukan kerusakan? Kami ini orang-orang baik, orang-orang yang melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Kita ada dua, melakukan kebaikan yang dibuatnya baik. Kalau melakukan perbaikan, bermakna dia melihat sesuatu yang rusak, kemudian dia memperbaiki. Jadi ada dua kata, kebaikan dan perbaikan. Kalau dia melakukan kebaikan, mungkin dia tidak melihat ada kerusakan, tetapi dia melakukan kebaikan dengan dirinya sendiri. Apabila dikatakan kepada orang munafik di sepanjang zaman, pasti sikapnya seperti ini, seperti yang diterangkan dalam ayat ini. Jangan kamu melakukan kerusakan. Mereka menjawab, tidak, mana kami melakukan kerusakan? Kami adalah orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan perbaikan. Mereka telah berdusta. Kemudian ada satu lagi pendapat ulama tafsir, apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah Allah. Karena sebenarnya yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah yang datang dari sisi Allah. Yang disampaikan oleh orang-orang beriman itu kepada orang-orang munafik adalah juga yang dari sisi Allah. Namun tidak langsung Allah mengatakan kepada mereka, Allah mengatakan kepada mereka melalui perantara Rasul dan melalui perantara para sahabat dan orang-orang beriman. Jadi ayat ini, dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang mengatakan? Allah, Rasul atau orang-orang beriman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Orang-orang munafik. Karena ayat sebelumnya menerangkan tentang orang-orang munafik. La tufsidu fil ard. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Jangan kamu melakukan kerusakan. Pelarangan dari Allah. Apabila pelarangan dari Allah, kalau dibuat hukumnya haram. Bermakna apabila melakukan kerusakan, haram hukumnya. Sekarang apa makna kerusakan? La tufsidu, jangan kamu melakukan kerusakan atau jangan kamu merusak di muka bumi. Merusak. Merusak itu maknanya mengeluarkan sesuatu dari kebaikan. Itu namanya merusak. Tadi barang itu baik, kemudian dia rusak. Apabila dia rusak, maka barang itu sekarang jadi tidak baik. Itu namanya merusak.
melakukan kerusakan pada barang. Umpamanya sepeda, kemudian sepeda itu ketika dibeli baik, bagus, tetapi dia pula merusak. Merusak maknanya dia keluarkan dari kebaikan, yaitu dengan cara tadinya baik, jalannya, rodanya baik, tapi sekarang dia rusak. Dia tanggalkan bautnya, kemudian tak bisa lagi rodanya berjalan. Ini namanya merusak, yaitu mengeluarkan dari kebaikan. Tadi baik, sekarang sudah tidak baik. Dari baik kepada tidak baik, namanya merusak. Kalau baik, mendatangkan manfaat, sepeda bisa berjalan. Tapi kalau tidak baik, maka tidak bisa mendatangkan manfaat, karena dia tidak bisa berjalan lagi. Maka ada juga ulama tafsir yang menjelaskan makna merusak, maknanya membuat sesuatu itu tidak bermanfaat lagi. Tadi bermanfaat, tetapi apabila sudah dirusak, maka dia tidak bermanfaat lagi. Umpamanya mikrofon ini, tadinya baik, kemudian dirusak. Apabila dirusak, maka dia menjadi tidak baik lagi sekarang, tidak bermanfaat. Dia tidak bisa menangkap suara dan mengeluarkan dan memindahkannya nanti ke pengeras suara dan mengeluarkan suara. Maka dia sudah tidak bermanfaat lagi. Maka apabila dikatakan kepada orang munafik, wahai orang-orang munafik, jangan kamu merusak, maknanya jangan kamu pindahkan sesuatu itu dari baik menjadi tidak baik. Jangan kamu buat sesuatu yang bermanfaat itu menjadi tidak bermanfaat. Itu makna merusak. Merusak, sebutlah merusak apa saja. Merusak perkawinan. Perkawinan itu baik, tapi dirusak. Yang semestinya ada kasih sayang, tetapi dirusak, tak ada lagi kasih sayang. Karena tak ada lagi kasih sayang, ada manfaat? Tidak ada manfaat. Itu namanya telah merusak perkawinan, merusak masyarakat. Begitu juga semestinya apabila masyarakat itu ditegakkan di atas nilai-nilai yang baik, yang mulia, yang terpuji, nanti akan ada harga menghargai, hormat menghormati. Semua akan memastikan menjalankan kewajiban, menghargai hak-hak orang lain, tidak mau menghina, mencaci, kemudian menjaga harta benda yang ada. Akhirnya semua menjadi tenang, semua menjadi aman, semua menjadi damai. Tetapi ada yang merusak. Merusak mana nilai-nilai yang baik tadi, nilai-nilai yang baik tadi dirubah menjadi tidak baik dengan perbuatannya, mencaci, memaki, mengambil harta orang lain, apalagi yang lain, perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang buruk lainnya. Akhirnya masyarakat menjadi rusak. Ini namanya merusak, sehingga tidak ada lagi manfaat. Di dalam masyarakat itu tak dapat ketenangan, tak dapat kasih sayang, tak dapat kedamaian, dan seterusnya. Ini kita sebut kerusakan, karena tidak ada lagi manfaat. Jadi apa makna merusak? Merusak maknanya merubah dari baik menjadi tidak baik, atau merubah dari bermanfaat menjadi tidak bermanfaat. Nah, orang-orang munafik itu dinasihati supaya jangan merusak, karena memang tugas orang munafik ini, kerja orang munafik ini memang merusak. Sekarang orang munafik ini merusak. Merusak apa? Dan mengapa mereka merusak? Orang-orang munafik ini orang-orang yang merusak. Merusak apa? Merusak kebenaran yang akan mendatangkan manfaat. Kebenaran yang paling tinggi yang mereka rusak adalah
mentauhidkan Allah dengan kejujuran dan keikhlasan. Sepatutnya kalau mereka mengatakan kami beriman kepada Allah di mulut, semestinya di dalam hati pun demikian. Tapi mereka itu telah merusak dengan hanya mengatakan keimanan di mulut, tetapi di hati tidak, karena hanya untuk mengejar kepentingan. Seperti yang telah kita sampaikan sebelum ini, ada kepentingan yang mereka ingin dapatkan. Akhirnya mereka memperakui keimanan di mulut, tetapi sebenarnya tidak di hati. Mereka telah merusak. Maka dalam tafsir Imam At-Tabari, atau boleh dilihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwasanya perbuatan orang-orang munafik yang merusak itu adalah kekufuran, memindahkan tauhid kepada syirik, memindahkan iman kepada kufur. Tauhid baik, mendatangkan manfaat, kemudian dipindahkan kepada syirik. Syirik itu buruk, tak mendatangkan manfaat. Kemudian memindahkan dari iman itu baik, mendatangkan manfaat, dipindah kepada kufur, buruk, tidak mendatangkan manfaat. Apalagi yang lain. Orang kafir itu adalah orang yang merusak, yang memindahkan dari baik kepada buruk. Yang baik adalah amal saleh, ketaatan kepada Allah. Tetapi orang-orang munafik itu dipindahkannya, bukan beramal saleh. Karena orang munafik ini orang yang suka merusak. Kalau disebut merusak, bermakna yang baik menjadi buruk. Maka dia hancurkan harta benda orang-orang yang didengkinya. Karena orang munafik adalah orang-orang yang mendengki, seperti yang kita sebut sebelum ini. Mereka menipu Allah, mereka menipu orang-orang beriman. Mereka mengatakan kami beriman. Kalau memang mereka beriman, tentu mereka taat kepada Allah. Tapi mereka pula tidak taat kepada Allah. Di dalam ayat yang lain disebutkan yuhlikunal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Mereka itu menghancurkan harta benda dan juga menghancurkan keturunan. Menghancurkan harta benda, apabila menjumpai harta benda orang-orang beriman, didengkinya, dihancurkannya. Ketika berada di hadapan Rasul mengatakan, aku ini beriman kepadamu ya Rasulullah. Kemudian apa, mereka berpaling, meninggalkan Rasulullah. Dalam perjalanan pulang, nampak sawah ladang orang-orang beriman, subur, dibakarnya. Ini terjadi pada masa Rasulullah. Nampak pula binatang ternak banyak dibunuhnya karena dengki. Yuhlikunal hartha wan nas, dan juga merusak keturunan. Tidak mau berhubungan melalui perkawinan yang sah, tetapi dengan perzinahan, sehingga anak yang dilahirkan tak tahu lagi siapa bapa yang sebenarnya. Nah, ini telah merusak keturunan. Ini adalah orang-orang munafik, karena yang mereka kejar adalah kepentingan. Dan bukan seperti itu sifat orang-orang beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau disebut yang taat kepada Allah, perintah Allah dijalankan, larangan Allah dijauhi, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Itu perbuatan baik, akan mendatangkan manfaat. Tapi orang munafik ini orang yang merusak. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Apa contohnya? Yang halal diharamkan. Contohnya umpamanya silaturahim. Silaturahim, persaudaraan sesama orang-orang beriman, ini adalah yang dihalalkan oleh Allah, tapi diputuskan. Dengan saudara-saudara kandungnya pun dia putuskan, dengan tetangganya pun dia putuskan, dengan kawan-kawannya pun dia putuskan.
silaturahim diputuskan. Bukannya berkasih sayang, tapi malah benci membenci. Kita dengar hari ini yang sepatutnya menjadi contoh dan teladan, berpukul-pukul pula dia, bergaduh. Semestinya menampakkan teladan yang baik, karena mereka ini yang diharapkan untuk memperbaiki. Bagaimana mereka akan memperbaiki kalau mereka sendiri tak baik? Yang baik yang mampu memperbaiki, yang buruk mana mampu memperbaiki. Kalau kita katakan kepadanya, jangan kamu melakukan kerusakan, kemudian dia jawab, kami bukan melakukan kerusakan, kami melakukan kebaikan. Ini adalah orang-orang munafik. Karena yang Allah halalkan dia haramkan, yang Allah haramkan pula dia halalkan. Ini banyak kalau nama sebut. Yang Allah haramkan, umpamanya mengambil harta orang lain, korupsi jangan, dia ambil juga. Zina jangan, selingkuh juga. Riba jangan, dia ambil juga. Berjudi jangan, dia lakukan juga. Mabuk jangan, meminum minuman keras, dan seterusnya. Kalau kita katakan jangan buat kerja-kerja itu, mana aku buat? Orang semua tahu. Tapi apabila kita tanya, dia tetap jawab, mana aku buat? Tak ada aku buat. Orang yang seperti ini adalah orang munafik. Mengapa orang beriman mengatakan kepada orang munafik, jangan kamu melakukan kerusakan? Sebab orang beriman tahu mereka telah melakukan kerusakan. Kalau tidaklah mereka melakukan kerusakan, tidak akan mungkin dikatakan kepada mereka, jangan lakukan kerusakan. Mengapa orang beriman mengatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan? Sebab kerusakan yang mereka lakukan diketahui oleh orang beriman. Tak perlu susah-susah untuk membuat penelitian. Orang awam pun tahu mereka ini melakukan kerusakan, melakukan kebohongan. Tapi mereka coba mengatakan, tidak, kami tidak berbohong. Tapi sebenarnya mereka berbohong. Ada dua orang bergaduh, berkelahi. Yang satu mengatakan, saya tidak berbohong. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak berbohong. Kalau dua-dua tidak berbohong, jadi berkelahi? Tak jadi berkelahi. Pasti kalau mereka berkelahi ini, salah satu ada yang bohong, atau kedua-duanya bohong. Tapi kalau kita tanya, satu-satu pun tak ada yang mengaku dia berbohong. Bermakna ada di antara mereka ini orang-orang munafik. Kalau di tangan mereka ada kekuasaan, maka mereka nanti akan merusak dengan kekuasaan yang ada pada mereka. Abuse of power, dia akan merusak dengan kuasa yang ada padanya. Wah, ini apabila memimpin satu bangsa, bangsa akan jatuh, akan binasa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, jangan kamu melakukan kerusakan. Apa makna merusak tadi? Memindahkan dari baik kepada buruk, dari bermanfaat kepada tidak bermanfaat. Nah, apabila dari baik, syariat Allah itu di dalamnya kebaikan. Kalau disebut bermanfaat, syariat Allah itu mendatangkan manfaat. Apabila syariat Allah itu ditinggalkan, diabaikan, bermakna telah melakukan kerusakan. Atau dengan kata yang lebih mudah, meninggalkan Islam, melakukan kerusakan. Islam itu maknanya penyerahan diri kepada Allah. Aslama yuslimu, Islam, penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah mendatangkan kebaikan dan manfaat.
Tapi kalau menyerahkan diri kepada diri sendiri, hawa nafsu, atau kepada musuh syaitan, maka di situ kerusakan. Jadi apabila disebut jangan melakukan kerusakan, maknanya jangan tinggalkan syariat Islam. Jalankan syariat Islam sepenuhnya. Kalau dibawa kepada keluarga, suami jalankan syariat Islam sepenuhnya, melakukan kebaikan. Tapi kalau tak mau menjalankan syariat Islam, sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga, sebagai seorang suami ke atas istrinya, sebagai orang tua bagi anak-anaknya, tak mau menjalankannya, maka si bapa ini, si suami ini telah melakukan kerusakan dalam keluarganya. Begitu juga di tengah masyarakat. Guru begitu juga. Siapa lagi? Polisi, jaksa. Mereka ini adalah payung-payung negeri. Tapi kalau payung-payung ini sudah bocor-bocor, apa gunanya? Tak ada guna. Mereka ini pagar-pagar bagi tanaman, bagi rakyat. Tapi kalau pagar itu sendiri yang makan tanaman, harapkan pagar makan tanaman, tidak akan menjadi kebun kita, rusak binasa. Lalu bagaimana caranya? Perbaiki. Kalau nampak pagar itu rusak, kapan pagar itu rusak? Apabila dia lapuk, tak ada lagi manfaatnya, maka ganti dengan pagar yang baru, yang baik. Kapan manusia itu baik? Manusia itu baik apabila dia kembali kepada fitrahnya yang suci, kembali kepada Islam, dan serahkan diri kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu. Ini makna la tufsidu, jangan kamu melakukan kerusakan. Banyak yang faham tentang perkara ini, tetapi tak mau mengamalkannya, melakukannya. Dan itu lain pula pembahasannya nanti. Sekarang kita bahaskan sini adalah jangan melakukan kerusakan, maknanya jangan pindahkan yang baik kepada buruk, jangan pindahkan yang bermanfaat kepada tidak bermanfaat. Dan semua yang ada di alam semesta ini pada awalnya adalah baik. Langit baik, bumi baik, udara baik, air baik. Semua yang Allah ciptakan awalnya adalah baik. Kalau sekarang tak baik lagi, udara sudah terpolusi umpamanya. Kemudian ada pemanasan global, bumi ini menjadi panas sekali. Kemudian apa lagi yang lain? Apabila bumi ini sekarang ini menjadi tidak baik dan tidak mendatangkan manfaat, maka siapa yang memindahkannya dari baik menjadi tidak baik, yang merubahnya jadi dari bermanfaat menjadi tidak manfaat? Allah? Tidak, manusia itu sendiri. Maka Allah menyebutkan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Apa makna kerusakan? Sudah nampak keburukan, sudah nampak ketiadaan manfaat, disebabkan karena tangan-tangan manusia. Rumah tangga itu ketika awalnya baik atau buruk? Oh, baik sekali. Mendatangkan manfaat? Oh, mendatangkan manfaat. Setelah 10 tahun bagaimana? Oh, jangan 10 tahun, 5 tahun pertama pun sudah. Apa sebab telah nampak kerusakan? Sebabnya adalah karena tangan-tangan manusia. Maka kita nasihati suami, kita nasihati istri, jangan lakukan kerusakan dalam rumah tangga. Bukan saya yang merusak, dia yang merusak. Padahal kita tahu memang dia yang merusak. Maka orang yang seperti ini adalah orang
yang berdusta, munafik. Dan tanda orang munafik adalah berdusta. La tufsidu fil ard. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Mengapa Allah gunakan kata di muka bumi? Di muka bumi ini luas ini. Orang munafik itu di mana berada? Di satu tempat saja. Kan kita sebutkan tadi pada suatu waktu dan pada tempat tertentu. Mana orang munafik ini dia mengelilingi bumi dan menguasai bumi? Dia melakukan kerusakan mungkin di suatu tempat. Tetapi mengapa Allah menggunakan kata di muka bumi? Ini namanya meluaskan pengaruh namanya. Mengapa Allah gunakan kata di muka bumi? Maka dibahas dalam ilmu tafsir, dalam pengajian tafsir. Karena orang munafik itu mungkin memahami bahwasanya kerusakan yang dia lakukan di tempat dia. Tapi sebenarnya dia telah melakukan kerusakan di seluruh muka bumi. Karena kerusakan itu dia akan memanjang ke tempat lain, meluas ke tempat lain. Contoh mudah, umpamanya rumah kita di depannya ada selokan. Selokan ini bukan dimulai dari rumah kita. Selokan ini ada lagi sebelumnya, panjang. Kita ini berada di tengah-tengah selokan itu. Kemudian air itu terus akan mengalir sampai ke sungai. Katakan kita berada di tengah-tengah itu. Kemudian sampah kita buang ke selokan itu. Tertutup selokan ketika banjir. Apakah yang rusak itu, banjir itu hanya mengenai rumah kita saja? Anda. Berapa banyaknya rumah sebelum kita? Semua terkena banjir. Bermakna jangan dikatakan melakukan kerusakan itu di suatu tempat saja, atau di suatu waktu saja, atau pada 1-2 orang saja. Tidak, mungkin pada awalnya ya, tetapi setelah itu dia meluas. Maka apabila demikian keadaannya, maka Allah menggunakan kata fil ard, di muka bumi. Jangan katakan kebetulan Allah menyebutkan kata muka bumi ini, atau membesar-besarkan perkara, hiperbola dalam pembahasan sastranya. Tidak, memang demikian keadaannya. Apabila melakukan kerusakan, kerusakan itu dia akan terus meluas. Satu kerusakan dia akan beranak, namanya anak kerusakan. Kalau tak segera diselesaikan, anak kerusakan itu akan beranak lagi, namanya cucu kerusakan. Akhirnya kerusakan ini menjadi-jadi, mencicit lagi. Akhirnya sudah rusak habis. Kalau rumah tangga, kalau sudah rusak habis, akhirnya cepat sekali buat kesimpulan, sudahlah kalau begitu kita sudah tak sesuai lagi, marilah kita jalan. Allahu Akbar. Jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Semestinya kalau nampak kerusakan, mungkin ada di antara kita ini yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, maka cepat kembali, tak mau cepat kembali, berlama-lama dalam kerusakan, maka dia akan menimbulkan masalah yang banyak, kerusakan yang lebih hebat lagi. Maka mesti pandai untuk melakukan perbaikan. Nampak rusak, perbaiki. Nampak rusak, perbaiki. Sama dengan mobil juga, kendaraan kita. Kalau udah nampak rusak satu, terasa kurang rasanya atau lain bunyinya, cepat perbaiki. Tak mau memperbaikinya, dia bertambah ke yang lain. Nanti tak bisa lagi dibawa lagi, overhaul, mesti turun mesin semuanya, atau ganti dengan yang baru. Begitu juga apabila orang-orang munafik ini dah begitu buruk perbuatannya, tak bisa lagi dipertahankan, mesti dibuang. Kalau dalam pekerjaan, dia mesti dipecat. Kalau dipertahankan juga, dia akan tetap melakukan kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan di muka bumi,
Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini. Oh, digunakan pula kata sesungguhnya. Tengok, kalau disebut kata sesungguhnya, bermakna mereka ini memberikan penekanan. Tidak, kadang-kadang sampai bersumpah demi Allah. Berani bersumpah. Padahal sebenarnya dia berdusta. Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Tadi sudah kita sebut perbaikan, nampak rusak diperbaiki. Tidak, kami ini orang-orang yang taat. Kami ini orang yang menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kami ini orang betul-betul menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Tapi sebenarnya tidak, maka Allah jawab pada ayat berikutnya, alah, tidak demikian. Yang betul adalah innahum, sesungguhnya mereka. Sesungguhnya, tadi mereka mengatakan sesungguhnya dengan mulut mereka, maka Allah jawab pula dengan sesungguhnya. Kalau Allah menyebut sesungguhnya, tak sama dengan mereka menyebut sesungguhnya. Mereka menyebut sesungguhnya dusta, untuk membenarkan dusta mereka, untuk meyakinkan orang lain supaya mereka percaya bahwasanya mereka tidak berdusta, padahal mereka berdusta. Tapi kalau Allah menyebut sesungguhnya, menampakkan hakikat sebenarnya. Ala innahum, sesungguhnya mereka humul mufsidun, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak menyadarinya, tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Apakah orang munafik itu tak sadar dia melakukan kebohongan? Sadar. Orang munafik sadar mereka melakukan kebohongan. Lalu apa makna walakin la yash'urun di dalam ayat ini? Akan tetapi mereka tidak menyadarinya, tidak menyadari akibat yang akan mereka tanggung dari kebohongan yang mereka sembunyikan itu. Kalau kebohongan mereka tentang Allah, akibatnya besar, seperti yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, azabun alim, azab yang pedih, yang akan mendatangkan kepedihan, yang akan membuat mereka sengsara selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Nah, walakin la yash'urun, akan tapi mereka tidak menyadari akibat dari perbuatan mereka itu, atau tidak menyadari hakikat dari dusta. Kononnya apabila mereka berdusta, mereka akan mendapatkan kebaikan, yaitu manusia akan melihat mereka sebagai orang mulia, manusia akan melihat mereka sebagai orang terpuji, karena mereka mengatakan, bukan, kami bukan orang-orang yang melakukan kerusakan. Maka terpedayalah manusia, oh iyalah dia itu tak berdusta lah, oh iyalah dia itu orang-orang yang baik lah, oh iya dia itu adalah pahlawan lah. Mereka menyangka dengan berdusta itu mereka dapat menjaga diri atau membela diri atau memelihara diri. Tapi sebenarnya tidak. Setiap dusta itu akan menghantarkan mereka kepada kejatuhan, kepada kehinaan, kepada kebinasaan. Tidak ada dusta yang membawa kepada kebaikan, kepada kemuliaan, tak ada. Karena yang mengatur hidup manusia bukan manusia. Yang mengatur hidup manusia adalah Allah. Setiap yang berdusta, cepat atau lambat, pasti dia akan mendapat balasannya. Sama seperti bangkai, sepandai apapun menyorokkannya, menyembunyikannya, satu ketika akan ditemukan juga, terbau juga, terhidu juga, pasti. Karena yang mengatur alam ini adalah Allah. Silakan lihat di tengah masyarakat, terlalu banyak bukti yang menjelaskan tentang
Orang-orang munafik di sepanjang zaman, apabila mereka nampak mulia, mulia sekejap saja, sebentar saja, tapi setelah itu jatuh hina. Bahkan mereka sangat hina, sangat sengsara di penghujung usianya. Tak ada orang menghormati, tak ada orang memuliakan, bahkan dikeji. Padahal sebelumnya dimuliakan, diberi gelar yang macam-macam, dipuji dan disanjung. Tapi setelah itu habis, hilang. Karena sebenarnya selama hidup mereka telah melakukan pembohongan. Istilah sekarang ini pembohongan publik, membohongi masyarakat. Sebenarnya mereka bukan membohongi masyarakat, mereka membohongi diri mereka sendiri. Ini yang walakin la yash'urun. Inilah yang disebut mereka tidak menyadari. Pengajaran bagi kita, ayat yang sangat berharga, mutiara yang sangat bernilai. Jangan sekali-kali meniru sifat orang-orang munafik ini. Karena apabila kita bercerita tentang sifat-sifat yang tercela, maka jadikan sempadan, jadikan batasan. Kalau bercerita tentang kisah-kisah yang baik, akhlak-akhlak mulia, jadikan contoh teladan. Kita mau mengikutinya. Mudah-mudahan dengan membahaskan kisah orang-orang munafik ini, akhlak-akhlak tercela yang dimiliki oleh orang-orang munafik ini, kita mau menjadikannya sempadan untuk tidak melakukannya, sehingga kita terselamat dari sebarang keburukan di dunia ini dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari dua ayat ini, yaitu ayat yang menerangkan tentang tercelanya perbuatan berdusta seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian apabila berdusta, maka sampai masa dan ketikanya Allah akan menunjukkan bahwasanya yang berdusta itu betul-betul berdusta, meskipun dia tidak menyadarinya akibat yang akan ditanggungnya, tetapi dia akan mengetahui apabila nanti, apabila Allah memberikan pembalasan kepadanya, barulah dia tahu bahwasanya setiap yang dia buat, dia akan dapat pembalasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejahatan meskipun kecil, dia akan melihat pembalasannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.